Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli yang ada hubungannya dengan uji gesek. Jadi barusan ada bro ya yang bikin mangkel karena dia ngomong kalau uji minyak goreng itu sebagai oli mesin tidak dengan pemanasan, tapi dengan dengan uji gesek ya. Ini orangnya nyebelin ya, orangnya ngomongi pelintat-pelintut ya, gonta-ganti. Pertama dia ngomong bahwa yang namanya uji gesek itu merupakan uji yang penting untuk minyak goreng. Dua bidang bergesekan menghasilkan panas, gimana sifat minyak gorengnya. Dia menganggap kok seakan-akan uji gesek itu penting ya. Ya wis, penulis arahkan ke videonya Amsoil signature Amsoil ya. Ya wis, penulis arahkan ke videonya Amsoil, dan di video Amsoil itu ditunjukkan bahwa yang namanya uji gesek itu cuma hoax. Di beberapa bagian itu juga dijelaskan bahwa uji gesek itu sering dijadikan sarana oli merek nggak jelas untuk pameran di pasar malam, di mall-mall dan seterusnya. Dan itu betul, itu terjadi di Indonesia juga. Kalau setiap ada rame-rame otomotif, kadang juga ada pabrikan oli yang melakukan demo uji gesek. Juga ya, mungkin yang pernah memperhatikan di beberapa mall dulu ada demo-demonya oli. Nah, uji seperti itu disebut oleh Amsoil sebagai uji yang tipu-tipu. Nggak cuma Amsoil saja, pesaingnya Exxon Mobil juga mengatakan hal yang sama. Itu uji tipu-tipu. Karena untuk untuk mobil, untuk oli mesin ya terutama, itu uji gesek seperti itu tidak relevan. Oke, untuk penjelasannya belakangan, kita ngomong-ngomongannya si bro itu dulu. Nah, si bro nya itu terus kok jadi seakan-akan wis tahu gitu loh, padahal dia omongannya salah. Ngomong seakan-akan wis tahu bahwa uji gesek itu nggak relevan, nggak penting gitu ya. Tapi omongannya ya ngono, bulet-bulet, jelimet, nggak jelas. Yang kesannya adalah omongan dia sebelumnya itu bener. Terus dia ngomong uji gesek itu dilakukan oleh pabrik-pabrikan oli. Penulis disuruh melakukan uji tersebut karena pabrik-pabrik oli pada melakukan. Dia contohkan, kalau nggak salah, BN1, Lupromax, terus Motul dan Shell.
Ya penulis jelas nggak setuju ya, karena penulis nggak pernah tahu bahwa modul dan sel itu nggak pernah melakukan seperti itu. Terus dia ngomong, lu kan nggak bisa jelaskan ya, seakan-akan penulis gagal menjelaskan, padahal yang salah sebenarnya ya omongannya dia. Ya wes, penulis jawab, ya syukurlah sudah tahu bahwa modul dan shell itu tidak melakukan uji gesek. Dia jawab kurang ajar ya. Dia jawab sudah lama tahu. Apa maksudnya? Karena dia sebelumnya ngomong uji gesek itu dilakukan oleh merek modul sama shell, tapi kok berikutnya jadi ngomong sudah lama tahu kalau modul dan shell itu tidak melakukan itu. Asli penulis jengkel, kok ada orang seperti itu ya. Kalau ngomong serba kok super paling bener gitu ya, padahal omongannya bertentangan dengan omongan dia sebelumnya. Yang pertama soal uji geseknya Amsoil, dia ngomong seolah-olah penulis yang nyuruh uji gesek. Yang kedua soal modul dan shell, kok ngomong sudah tahu sejak lama. Apa maksudnya itu? Memang orang itu ada ya yang kayak gitu ya. Dia salah, nggak ngakui salah, tapi terus berusaha membuat kita itu yang salah. Nggak sedikit ya orang-orang yang ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, bohong soal oli. Itu ngomong bahwa uji gesek itu penting, karena orang yang mendalami soal oli pasti tahu lah apa sebenarnya yang diuji pada uji gesek, dan mengapa oli mesin itu tidak bisa diuji dengan uji gesek. Kalau kita lihat pakar-pakar oli ya, orang yang beneran serius mempelajari oli, menjelaskan soal oli, bukan orang bukan kayak project farm, bukan kayak biotester gitu, tapi kayak contohnya Lubricant Explain. Itu channel khusus bahas soal oli. Dia merupakan profesionalnya oli. Dia nggak ngomong pentingnya uji gesek itu, karena uji gesek itu hanya untuk keperluan tertentu, bukan untuk oli mesin. Jadi ada beberapa tahap ya dalam pelumasan itu, dan yang namanya daya pelicin itu ditentukan oleh banyak faktor. Kalau pembagian secara akademisnya ada 3, gesekan fisik, gesekan semi fisik, gesekan kimia. Gesekan kimia maksudnya adalah kalau yang fisik itu hanya dari sifat fisiknya saja tanpa terjadi perubahan rumus kimia. Yang semi fisik itu karena molekulnya punya ikatan yang bisa mengikat pada logamnya. Yang ketiga adalah kimia, yaitu ketika tekanan dan panas menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada zat aditifnya dan membentuk zat lain ya yang mempunyai sifat yang cocok sebagai pelicin. Pelicin sendiri itu macam-macam. Kalau dari teknologi nanografin misalnya, ada yang namanya model bola-bola gitu. Jadi antar permukaan logam yang saling bergesekan itu ada kayak bola-bola kecil kuat yang menggelinding, yang jadi kayak bantalan bearing ya.
bantalan ball bearing membuat dua permukaan yang saling bergesekan itu jadi kayak ada polanya sehingga lebih licin. Sementara itu yang aditif-aditif kebanyakan itu modelnya adalah dia membentuk lapisan padat yang lebih kuat dari logamnya, yang bisa membuat lebih tahan terhadap aus. Untuk yang molybdenum dia akan membentuk lapisan-lapisan kayak apa ya, kayak model lempengan-lempengan gitu yang saling mudah lepas ya. Jadi kalau persamaannya dunia nyata apa ya, kayak pasir tapi bukan batu bulat-bulat gitu, tapi model lempengan-lempengan ya. Lempengan-lempengan yang mudah tergeser ini akan menyebabkan permukaan yang saling bergesekan itu jadi licin ya. Yang kayak ZDDP itu modelnya semi mengikat ya. Jadi ZDDP nya bereaksi terhadap panas dan dia akan menempel kuat pada lapisan logam. Nah, aditif-aditif ini fungsinya beda-beda. Jadi untuk sebuah pelumasan seringnya dibutuhkan lebih dari satu macam pelicin ya. Penulis sering nyebut yang aditif-aditif kayak gini ini ya aditif ya. Padahal sebenarnya ya aditif itu enggak cuma itu saja, tapi kalau penulis nyebut oh aditif ini aditifnya kurang, yang penulis maksud itu adalah aditif anti ausnya yang kurang. Kurangnya juga bukan berarti aditif nggak efisien, tapi lebih ke nggak efisiennya untuk kondisi ini gitu loh. Jadi mungkin ada aditif anti aus, tapi aditif anti ausnya berfungsi hanya pada kondisi tertentu saja yang tidak terjadi pada kondisi pengendaraan normal. Jadi aditif itu ada bermacam-macam ya. Nah, aditif ini yang kerjanya macam-macam ini, selain dari yang model bola, itu bekerja berdasarkan suhu dan tekanan. Jadi ada level-levelnya. Ada yang hanya panas sedikit saja sudah berfungsi, ada yang butuh sangat panas sekali baru berfungsi. Nah, aditif-aditif ini juga unik. Yang biasanya nggak butuh terlalu panas bisa berfungsi, itu biasanya tidak kuat. Biasanya secara daya tahan perlindungannya itu lebih lemah daripada yang butuh suhu tinggi. Nah, suhu tinggi ini juga berhubungan dengan tekanan. Jadi yang butuh suhu tinggi biasanya bekerja ketika mengalami tekanan sangat tinggi. Aditif-aditif yang didemokan di pameran-pameran pakai alat uji gesek di mall-mall gitu adalah aditif yang mengandalkan hal ini, yaitu aditif yang bekerjanya pada tekanan dan suhu tinggi saja. Jadi aditifnya adalah kategori extreme pressure. Nah, aditif extreme pressure ini sebenarnya kalau untuk kendaraan ya, itu katanya kurang begitu relevan ya. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja ya. Misalnya awal buka gas gitu ya, terus ketika bawa beban tanjakan gitu ya. Kalau dalam kondisi normalnya yang lebih banyak dibutuhkan itu adalah yang tekanannya ringan. Contohnya ada antara permukaan piston dan silinder. Itu kan kalau lihat dari sisi gesekan itu hanya keluar masuk. Yang kalau bebannya bertambah itu
bukan bagian itu yang menanggungkan. Yang menanggung utama itu adalah di bagian crankshaftnya, tapi bagian piston dan silindernya tidak. Piston dan silinder itu bisa dibilang tekanannya termasuk apa ya, konstan gitu mungkin ya, kecuali kalau ada piston slapping ya, piston yang longgar terus oblak gitu ya, karena liar membuat dinding-dindingnya sering dibenturkan ke silinder. Tapi itu pun ya juga terbatas, tergantung dari seberapa pendek lengan ayun. Lengan ayun apa jenenge, stang piston nih. Kalau untuk motor justru ZDDP ya, ZDDP itu termasuk aditif yang suhu aktivasinya termasuk rendah, suhu aktivasi dan tekanannya. Kalau nggak salah suhunya 250 sampai 400 kalau nggak salah ya. Penulis sudah lupa, wis sembuh referensinya nanti. Tapi yang jelas ZDDP itu merupakan aditif yang betul-betul sangat efektif kalau untuk mesin. Kayak Noken As juga. Noken As itu kan secara tekanan konstan kan. Tekanan itu paling banyak ya sumbernya dari per lap. Jadi tekanan nggak nambah, nggak berkurang selama perjalanan. Jadi untuk motor aditif yang paling ideal itu ZDDP. ZDDP sayangnya demi untuk mengurangi polusi, demi untuk membuat knalpotnya tetap bisa berfungsi dengan baik, catalytic converternya ZDDP dikurangi dari kandungan fosfornya, juga aditif lain dari kandungan sulfurnya. Oleh karena itu sekarang jadi berkurang kandungan ZDDP pada oli. Oleh karena itu kita ya jadi nggak ngerasakan lagi betapa halusnya oli. Nggak bisa halus banget oli-oli sekarang karena aditif ZDDP-nya dikurangi. Oleh karena itu pakai oli lama, oli standar lama, oli Mesran, oli Astron, oli Pennzoil mungkin ya, itu bisa terasa halus sekali ya. Kayak yang terakhir penulis coba adalah Federal Supreme XX, itu halus banget awal-awal sih, ketika bahan olinya belum rusak. Ketika bahan olinya masih bagus itu halus. Kalau oli-oli modern nggak bisa seperti itu. Jadi Federal Supreme XX itu penulis pertahankan cukup lama karena ya dia bikin ketika gas dilepas RPM nggak langsung cepet turun ya, kayak ngambang gitu. Nah oli-oli modern nggak bisa seperti itu ya. Begitu bahan oli rusak, wes habis, karena ya aditifnya bukan ZDDP. Secara keawetan juga kalah lah, karena ya ZDDP ini digantikan oleh aditif-aditif lain yang punya sifat mirip, tapi tetap nggak sebanyak yang dulu ya. Kalau kondisi olinya bagus, bahan olinya bagus, aditif-aditif tersebut layak memenuhi syarat, masih bisa melindungi dengan baik. Tapi ketika bahan olinya tidak bagus, ya wis langsung cepat habis. Dan ini terjadi di oli-oli yang sering demo uji gesek. Seperti contohnya sekarang ini oli Lupromax. Oli Lupromax ini yang penulis pakai oli Lupromax Aegis apa itu ya, Aegel atau apa, adalah oli yang sering didemukan punya daya tahan gesek bagus ya, terutama kalau Lupromax itu dari aditifnya ya. Tapi ini adalah oli dari produsen yang buat aditif anti gesek ya. Ternyata dibanding Federal Supreme XX kalah ya, baik dari suara asak-asak
maupun dari respon terhadap ketika gas dilepas. Jadi Federal Supreme SX ketika ada gas dilepas, kondisi pemakaian berapa ini? 93 km itu masih halus. Tapi oli Lupromax ini mulai kemarin saja wis sudah mulai berkurang ya. Jadi nggak selicin Federal Supreme SX. Padahal oli ini adalah oli yang apa jenenge, didemokan menggunakan uji gesek. Ya karena kenapa kok nggak licin ya, karena kondisi agar aditifnya bisa aktif itu sesuatu yang cukup sulit dicapai di oli mesin. Jadi untuk bisa aditifnya efektif, tekanannya harus besar dulu. Nah, masalahnya kalau di mesin tekanan besar itu jarang terjadi. Tekanan besar mungkin paling besar ada di apa jenenge, crankshaft itu. Di apa sih bahasa Indonesia ini crankshaft? Embol. Bagian as utamanya. Tapi Lupromax ini masih termasuk lebih lumayan lah daripada Axon atau BM1. Jadi oli selain Lupromax ini yang sering demo uji gesek itu adalah Axon dan BM1. BM1 itu bahan olinya paling cepat rusak. Axon yang berikutnya. Axon itu kayak yang oli-oli bahan daur ulang yang kurang begitu bagus. Nah, ketika bahan oli sudah rusak, baik BM1 ataupun Axon, langsung dah kemampuan perlindungannya berkurang jauh. Mungkin awal-awal terasa licin, tapi begitu sudah agak lamaan cepat sekali hilang. Jadi licinnya cuma sebentar dok kalau BM1 dan Axon itu ya. Tentu ini ngomong pemakaian di suhu panas ya, daerah Surabaya. Kalau daerah dingin gitu mungkin ya olinya akan bertahan lebih lama, karena ya daerah itu tak apa-apa pakai oli encer, oli 10W30 ya. BM1 ada yang nyebut bagus karena ya di daerah dingin olinya keencerannya cocok. Untuk daerah panas sayangnya tidak terlalu encer. Oli 20W50 tapi rasanya bukan kayak 20W50. Intinya uji gesek nggak penting. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.